Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Bang Surya sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-26 September 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.online, di YouTube-nya Radio Madani Official dan juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Ada Mbak Iva Kosyatillah, Spam apoteker itu ya? APT ya. Oke, selamat siang, assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Alhamdulillah, senang sekali kembali bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kita ikuti bincang-bincang sehat. Nah, Mbak Iva ini adalah apoteker di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu, Mbak ya? Benar ya? Oke, nah kita akan mengambil tema tentang peran apoteker dalam manajemen sesak napas ya. Mungkin kalau boleh tahu mengapa mengambil tema ini, Mbak Iva? Jadi ini karena kemarin tanggal 25 September itu bertepatan sama 2 hari besar kesehatan. Yang pertama dari apoteker sedunia, yang satunya lagi hari paru-paru sedunia. Makanya kita gabungin jadi satu. Oh gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, kita mengambil tema tadi terkait tentang peran apoteker dalam manajemen sesak napas. Mungkin kalau boleh tahu apa saja ya penyebab umum orang itu sesak napas yang sering ditemui di masyarakat ini? Oh ya, kalau sesak napas itu sebenarnya penyebabnya banyak ya Pak ya. Nah, biasanya ada yang kayak pencetusnya itu seperti ada kayak polusi udara, asap rokok, asap kendaraan. Kemudian ada kayak debu atau mungkin yang punya alergi kayak bulu binatang atau mungkin serbuk sari bunga. Terus juga bisa juga karena ada infeksi, infeksi dari influenza, virus atau bakteri yang lainnya juga bisa. Iya, itu bisa menyebabkan yang namanya sesak napas ya. Oke, baik. Makanya mari kita jaga kesehatan kita agar terhindar dari yang namanya sesak napas begitu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu bagaimana ya apoteker ini dapat membantu pasien memahami cara menggunakan obat sehingga nanti bisa terhindar dari yang namanya sesak napas. Jadi untuk sesak napas sendiri kan biasanya ada untuk pengobatannya, Pengobatannya itu sebenarnya macamnya banyak. Ada juga dalam bentuk yang diminum, kayak seperti tablet atau kapsul, tapi juga ada yang bentuknya spesial seperti bentuk inhalasi atau yang masuk lewat saluran nafas. Jadi bisa disemprot atau dihirup kayak gitu. Baik. Kira-kira apa saja mungkin kalau boleh tahu obat-obat yang bisa diresepkan untuk mengatasi sesak napas dan bagaimana ya apoteker ini berperan dalam pemilihannya? Seperti apa ini ya? Jadi untuk obat-obatannya ini, obat-obat sesak napas itu sebagian besar perlu diresepkan oleh dokter ya Pak ya. Banyak, golongannya pun juga banyak. Ada kayak mungkin yang biasa kita temui seperti contohnya salbutamol, itu salah satu beta agonis yang bisa membantu kayak melebarkan saluran nafas jadi biar lega kayak gitu Pak. Yang lainnya juga ada lagi, mungkin ada golongan yang lain, golongan muscarinic antagonis, golongan agak banyak sih Pak, mau nyebutin satu-satu. Oke, kalau boleh tahu kira-kira apa saja interaksi obat yang perlu diwaspadai bagi pasien dengan sesak napas dan kira-kira bagaimana ya apoteker ini dapat mengidentifikasinya? Kalau interaksi obat itu cukup kompleks Pak ya. Jadi biasanya yang perlu diperhatikan kayak pasien yang punya gangguan jantung atau hipertensi. Jadi ada beberapa obat yang kayak obat hipertensi yang nggak bisa dikasih pada pasien asma. Misalnya kayak propanolol. Ini karena dia tuh selain untuk menurunkan hipertensi, dia tuh bisa menyebabkan penyempitan pada
saluran nafas gitu, kayak gitu. Jadi kita kalau sakit itu kalau bisa diketahui penyakit lainnya. Jadi harus disertakan ketika konsul ke dokter kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, sehingga nanti bisa diketahui begitu ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira dalam situasi darurat, ya bagaimana ini apoteker dapat memberikan nasihat awal kepada pasien yang barangkali mengalami sesak napas ini? Sesak napas. Kalau darurat ya Pak ya, mungkin ketika tahu-tahu di depan kita ada pasien yang sesak napas gitu. Yeah. Nah, kalau yang sebagai gimana masyarakat umum, kita tuh bisa kayak membantu kayak nenangin, kayak dibantu. Pertama kayak kalau ada pakaian atau yang menghambat kayak menyesakkan tubuh pasien itu bisa dilonggarkan, entah gitu, itu ya. masker atau apa namanya, mungkin ciputnya atau mungkin bajunya terlalu ketat atau gimana, itu bisa dibantu dilonggarkan dulu. Terus nanti kalau mungkin pasiennya ini bisa ditanyain, biasanya ada juga pasien emang sudah kronis punya penyakit kayak asma, itu punya obat yang biasa dibawa untuk membantu yang dihirup, jadi dalam keadaan butuh itu bisa langsung disemprotkan. Itu bisa dibantu diambilkan, terus nanti dipakaikan, terus bantu pakai, terus nanti kalau masih belum reda langsung ke rumah sakit atau ke dokter aja. Oke, baik. Oke, itu mungkin yang bisa diresepkan oleh Mbak Iva ya. Lalu bagaimana ya cara apoteker ini berkolaborasi dengan dokter ya, untuk memastikan bahwa pasien ini mendapatkan pengobatan yang tepat begitu? Iya. Jadi gini, kalau ketika pasien mendapatkan suatu pengobatan, dia setelah berobat ke dokter, nanti pasien akan bawa resep kan ya, resep untuk dibawa ditebus di bagian farmasi. Nah, nanti kita biasanya bagian apoteker ini akan mengecek kesesuaian dari obat itu, mulai dari dosisnya, mulai dari kesesuaian dari bentuk sediaannya, apakah sesuai nggak sama berat badan pasien, atau ini pasiennya bisa minum bentuk obat seperti ini atau enggak, kayak gitu kita selesaikan. Kalau nggak bisa nanti kita akan konsultasikan dengan dokter, kita koordinasi gimana dok, pasien ini ada kayak ini nih, atau mungkin ada keluhan lain yang lupa belum disampaikan waktu ke dokter tadi. Nanti kita konsulkan lagi ke dokternya buat didiskusiin. Oke, kemudian mungkin Mbak Iva yang perlu saya ketahui ya, bagaimana ya proses pengadaan obat di Rumah Sakit Asia ini, terutama untuk obat-obatan yang mungkin langka atau obat sesak napas ini ya? Oh iya, pengadaan ya Pak ya. Sebenarnya pengadaan ini bukan keahlian saya sih, cuma ya kurang lebih ya sesuai dengan prosedurnya ya. Kita ada yang namanya, biasanya kita kan juga pengadaannya itu pasti berdasarkan kebutuhannya, ya dihitung, terus nanti disesuaikan apa yang butuh. Nanti kita biasanya akan menghubungi ke bagian, biasanya nyebutnya itu pedagang besar farmasi, jadi kayak apa ya nyebutnya, distributornya obat-obatan gitu. Nah itu nanti bagian logistiknya farmasi itu nanti akan memesan obat ke sana, biasanya melalui telepon atau apa. Nanti kalau sudah obatnya akan datang sesuai yang diperlukan, sesuai yang dipesan. Nanti kalau sudah ya kita cek kesesuaian dengan obat yang diperlukan itu. Seperti itu. Oke, baik. Silakan ya pendengar pecinta Madani yang mungkin ingin berkonsultasi secara langsung, ini ada Mbak Iva. Silakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar BBM Bincang-Bincang Madani di edisi siar hari ini. Baik Pak, kira-kira bagaimana ya apoteker ini dapat membantu pasien memahami efek samping dari obat yang digunakan untuk sesak napas ini ya? Apakah selama ini ada mungkin pemahaman kalau misalnya menggunakan obat ini terus efek sampingnya seperti ini gitu? Oh benar. Iya. Jadi memang ada beberapa obat itu yang kalau dipakai dalam jangka panjang itu punya efek samping yang agak serius sih, tapi ya nggak mungkin bisa diatasi sebelum itu terjadi sampai serius ya. Misalnya seperti salah satu obat sesak yang namanya itu kortikosteroid Pak. Obat ini orang-orang banyak menyebutnya itu obat dewa. Soalnya dia tuh bisa kayak ngatasin kayak setiap penyakit tuh kalau minum ini enakan gitu, termasuk obat sesek pun juga enakan. Cuma ini kalau konsumsi dalam jangka panjang ada banyak efek samping yang bisa mungkin timbul. Misalnya bisa menjadi kenaikan gula darahnya, kayak bisa jadi diabetes. Awalnya nggak diabetes, minum obat ini jadi diabetes. Atau mungkin ada juga
Selain itu bisa terjadi adanya pembengkakan karena ada penyumbatan kayak cairan, akhirnya bengkak, itu juga bisa. Mungkin bisa terjadinya infeksi juga bisa. Terus juga bisa terjadi kayak mungkin ada jadi kayak iritasi lambung semacam itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi kayak banyak ya, Pak. Oke, baik. Pendengar, lalu kira-kira Mbak Iva ya, itu tadi hal yang mungkin perlu diketahui. Apa yang harus dilakukan pasien jika mereka mengalami serangan sesak napas di rumah ya, misalnya ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Harus sedia obat sesak napas terus atau bagaimana? Misalnya mungkin Anda menghangatkan tubuh atau bagaimana? Oh gitu ya. Yang pertama sih diusahakan jauhi dari pencetusnya dulu. Pencetusnya. Terutama kalau pasiennya sudah tahu apa namanya, dia tuh punya alergi akan hal-hal ini, akan debu, akan dingin atau apa, udara dingin atau apa. Kalau memang alergi sama udara dingin ya usahakan jaga tubuhnya biar tetap hangat gitu ya. Pakai jaket lah, selimut atau apa. Terus kalau memang dirasa ini karena apa namanya pakaiannya terlalu ketat atau apa ya dilonggarin. Terus kalau ngerasa itu karena ada apa namanya kok habis apa namanya kecapekan, jadi kok habis aktivitas berat kena capekan, itu biasanya kita perlu istirahat dulu, mungkin bisa ditenangin dulu, ambil nafas yang dalam berat. Biasanya kan ada juga yang karena apa namanya aktivitas berat, Pak. Iya. Kalau memang masih berlanjut ya diusahakan ke rumah sakit aja. Iya, silakan, mungkin di sana ada solusi begitu bagi Anda yang mengalami sesak napas ya. Oke, baik. Ini saya terima dari Ibu Maftuka ZA ya. Ada 2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Ini alamatnya di mana tidak disebutkan ini. Bagaimana apoteker mendukung pasien dengan kondisi kronis yang menyebabkan sesak napas? Mungkin kira-kira upaya yang dilakukan oleh apoteker untuk mendukung mereka supaya tidak patah semangat, karena sakit sesak napasnya sudah bertahun-tahun gitu ya, kadang sehingga barangkali malas berobat atau gimana gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh apoteker untuk mendukung mereka supaya mereka ini tetap semangat gitu? Iya, salah satu peran apoteker juga sih ini. Jadi kita harus apa namanya mendukung pasien agar bisa patuh dalam minum atau pengobatannya ya. Yang pertama mungkin kita ikut bantu untuk ini menyesuaikan dari obat yang diterima. Jadi kan kalau sudah jangka panjang biasanya tuh kayak apoteker tuh kayak kadang hafal, Pak, kayak ada beberapa pasien, oh pasien ini gitu gitu. Kadang kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit kayak gimana Ibu untuk pengobatannya yang lalu, ada masalah atau enggak, ada keluhan atau tidak gitu. Nanti kalau memang ada keluhan sebisa mungkin kita konsultasikan ke dokternya juga. Mungkin nanti ada obat lain yang bisa lebih baik atau yang bisa lebih nyaman untuk dipakai sama pasien. Terus juga kalau jangka panjang ya, Pak ya, jangka panjang itu biasanya memang agak berat ya untuk kepatuhannya, perlu ada motivasi tersendiri juga. Ya mungkin bisa dengan mengingat keluarganya, dengan apa namanya, kalau kita masih perlu obat-obatan ini untuk mendukung kita agar bisa beraktivitas normal sehari-hari gitu. Kan kalau sesak kan pasti akan mengganggu ya. Itulah kita pentingnya untuk minum obat atau melakukan pengobatan yang dianjurkan sesuai dokter agar tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal seperti biasa gitu ya. Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh apoteker ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua masih dari Ibu Maftuka ZA. Apa peran apoteker dalam memberikan informasi tentang vaksinasi seperti vaksin flu untuk pasien dengan resiko sesak napas ini? Bagaimana ya informasi yang diberikan itu? Jadi kalau untuk vaksin biasanya ini kita perlu itu ya, rekomendasi dari dokter dulu. Sebelum vaksin kan pasien itu harus dites dulu. Untuk biasanya kalau sakit tuh nggak boleh vaksin dulu, jadi harus sehat dulu. Jadi kalau memang masih sesak ya itu sesaknya dikontrol dulu, diatasi dulu, nanti begitu sehat baru divaksin. Insya Allah vaksin yang diberikan pun sudah
maksudnya dipastikan aman untuk pasien yang sesak napas seperti itu kan. Memang biasanya untuk mengatasi mencegah biar gak terjadi infeksi yang nantinya kalau infeksi ini berlanjut malah bikin sesak juga gitu ya. Iya, oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, terima kasih tadi Ibu Mabtu KZA yang sudah ikutan Mbak ini ya, yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Berikut ini juga kembali saya terima dari Dwi di Kalitidu ya. Ini yang ada di wilayah Kalitidu ya. Bagaimana ini cuaca di Kalitidu, hujan atau mendung gitu? Bojonegoro namanya juga mendung gitu ya. Sepanjang perjalanan saya tadi juga nampaknya mendung gitu dari wilayah timur sampai ke Bojonegoro ini. Baik, dari Dwi di Kalitidu, pertanyaannya begini: apa saja strategi yang dapat diajarkan apoteker kepada pasien untuk mengelola sesak napas di rumah ya? Kira-kira bersama tadi untuk mengelola sesak napas kalau di rumah ini seperti apa, misalnya mungkin tidurnya sebagaimana, terus makanan yang harus dikonsumsi atau dihindari apa gitu. Strateginya yang pertama, pasien kalau memang punya sakit asma ya, sudah punya sakit kayak asma atau sesak napas, diusahakan kayak sediaan obat yang memang diperlukan untuk mengatasi serangan sesak napas itu harus selalu ada di rumah. Maksudnya dipastikan itu tidak habis atau ada, kalau memang habis segeralah kontrol ke dokter ya untuk dapatkan obat itu lagi. Yang kedua, menghindari pencetus-pencetus yang bisa menyebabkan serangan sesak itu sendiri. Biasanya pasien beberapa kali kayak udah tahu, oh saya ternyata kalau deket sama debu itu langsung sesek, atau saya kalau dingin, udara dingin itu sesek gitu. Itu atau kalau saya deket sama kucing itu nanti sesek juga. Ya kan ada juga yang kayak gitu. Itu ya dihindari lah pencetusnya seperti itu sebisa mungkin. Mungkin ada juga pasien yang punya makanan tertentu yang bisa bikin sesek itu juga ada. Kan beberapa pasien tuh alergi karena makanan tertentu sampai sesek itu juga lumayan banyak Pak. Itu dihindari. Makanannya pun nggak bisa ya makan makanan sehat ya, jangan makannya kayak berminyak atau goreng-goreng terlalu banyak. Itu kan kalau itu juga bisa bikin batuk terus peradangan, akhirnya sesek itu juga bisa. Iya, seperti itu. Jangan lupa sama istirahat yang cukup dan olahraga. Oke, baik. Kadang ini juga yang sering dialami bagi penderita lambung atau mah ini kan sering juga mengalami ketika mahnya kumat atau lambungnya kumat ini napasnya agak sesak juga ya. Bagaimana? Iya Pak. Jadi memang sesak napas itu sebenarnya nggak cuma salah satu gejala dari penyakit paru aja. Ternyata ada juga penyakit lain yang punya gejala sesak seperti namanya itu GERD atau gastroesophageal reflux disease, yang biasanya itu sakit lambung itu ya. Itu dimana asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, akhirnya sampai sesek juga gitu. Itu biasanya itu ciri lainnya kayak sampai tenggorokan terasa kayak terbakar gitu. Nah itu mungkin beda ya penanganannya juga ya. Oke, biasanya pasiennya udah punya ini kayak obat-obatan yang untuk lambungnya, itu bisa diminum dulu untuk obatnya mengatasi serangan lambungnya itu dulu. Terus nanti kalau masih belum mereda ya segera ke dokter aja, soalnya sesak ini kan juga agak bahaya kalau dibiarkan. Bisa juga pasien kekurangan oksigen gitu kan, enggak baik. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua masih bersama dengan Mbak Dwi di Kalitidu. Bagaimana apoteker dapat berkolaborasi dengan tenaga medis lain dalam merawat pasien dengan sesak napas ini ya? Berkolaborasi dengan tenaga medis ya, seperti mungkin dengan dokter atau dengan perawat gitu ya. Iya, kita pastinya terutama di rumah sakit ya, kita selalu berkoordinasi dengan tenaga medis lain seperti dokter dan seperti perawat. Itu jadi ya ketika kalau dari dokter kan sudah pasti yang mendiagnosis, memberikan resep obat itu nanti ketika resep obat atau terapi yang diberikan pasien itu nanti kita akan yang menelaah, kita akan memastikan bahwa obat itu memang sesuai dan tepat untuk pasien ini. Itu jadi kolaborasi juga tidak ya kita konsultasikan, kita koordinasikan dengan dokternya.
Kalau dengan perawat, biasanya seringkali perawat ini kan yang seringkali bertatapan dengan pasien ya, yang jagain pasien. Itu jadi perawatnya yang tahu. Ternyata pasiennya selama rawat inap itu ada keluhan ini, habis pakai ini, ternyata kayak dikasih obat ini kok ada keluhan mungkin kayak tremor atau malah kejang-kejang itu, nanti bisa disampaikan ke bagian farmasi. Oh, mungkin ternyata obat ini alergi di pasien ini, nggak boleh buat pasien ini, ternyata pasien ini sensitif sama obat ini tertentu gitu lah. Jadi akhirnya kita bisa hentikan, nanti kita konsultasikan ke dokternya untuk penggantian terapi atau penggantian terapi yang lain apa, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan masih dari penanya yang sama, pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan apoteker jika pasien tidak merasa lebih baik setelah mengonsumsi obat? Ya, mungkin coba. Tidak merasa lebih baik ya. Ketika mendapatkan resep dari dokter obat A gitu ya, ternyata setelah minum obat itu merasa seperti tidak ada tidak ada perbaikan itu ya. Kira-kira bagaimana ini? Apakah nanti langsung apotekernya yang dimarahi gitu? Iya, jadi untuk obatnya itu ya, kalau ketika kita minum satu obat, boleh nggak apa-apa, bisa dikonsultasikan. Biasanya kalau di Rumah Sakit Aisyah kita tuh punya kayak layanan dari lewat BA juga gitu Pak, untuk konsul. Kalau pasien ada keluhan terkait obatnya, boleh tanya ke kita kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti kita pastikan lagi obatnya udah bener sesuai resep atau enggak. Nanti kalau memang ada yang masih belum kalau memang udah sesuai ya kita sampaikan untuk obatnya sudah sesuai dengan resep yang diberikan sama dokternya Pak. Kalau memang masih belum ada perbaikan, biasanya kita sarankan untuk ke rumah sakit lagi atau menemui dokternya lagi. Biasanya nanti sama dokternya akan dievaluasi kembali, mungkin ada kayak didiagnosis ulang atau mungkin diberikan terapi yang lebih baik lagi untuk mengatasi penyakitnya, karena ternyata penyakitnya ada hal lain yang memperburuk penyakit itu. Jadi kayak gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi yang ada di Kalitidus sudah ikutan gabung. Yang lain masih kami nantikan di nomor 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan tentu acara ini bisa Anda ikuti dan simak setiap hari Kamis pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita berbicara tentang peran apoteker dalam manajemen sesak napas ya. Bagi Anda penderita sesak napas, tentu mungkin bisa memanfaatkan bincang-bincang sehat kita di 0823 3994 7707. Nah, ini ada Mbak Iza ya, Iva ya. Iva. Kira-kira Mbak Iva, apa ya peran utama apoteker dalam sistem kesehatan di Rumah Sakit Aisyah ini? Perannya apa ya? Perannya pastinya kita yang mengurus masalah obat-obatan ya Pak ya. Mulai dari pengadaannya, penyiapan obat-obatnya, untuk memastikan kualitas dan kebenaran obatnya. Terus juga dan jika ada masalah terkait obat pun juga kita yang akan untuk mengatasi hal tersebut, untuk pastinya dengan koordinasi dengan tenaga medis yang lainnya. Kalau dalam penyakit sesak nafas sendiri, kalau di rumah sakit Pak ya biasanya kan biasanya pasien kalau sesak nafas itu biasanya kayak ke IGD, itu mereka akan diresepkan kayak obat-obatan yang biasanya seringkali sih untuk di nebul atau diuapkan. Nah, jadi mereka nanti akan ke bagian farmasi untuk menebus obatnya. Kita akan siapkan obatnya sesuai diresepkan sama dokternya. Biasanya obat diresepkan ini obat-obat yang bisa untuk segera melegakan sesak nafasnya itu. Nanti dibawa ke IGD, nanti akan sama bantuan dari perawatnya akan dipasangkan ke alat uapnya, alat nebulnya itu. Obatnya nanti dipasangkan lewat mungkin masker atau lewat dimasukkan alat mulut, dihirup, nanti itu bisa melegain saluran nafasnya kayak gitu. Setelah itu biasanya kalau memang membaik, bisa pasien langsung pulang dengan dikasih tambahan kayak obat untuk disimpan di rumah ya, mungkin kalau ada serangan nanti bisa diminum kayak gitu, ada obatnya juga.
Terus mungkin ada juga obat yang untuk kalau ada peradangan atau mungkin ada sakit pilek, batuk pilek lainnya biasanya juga dikasih juga sama dokter. Oke, Kayak gitu. Baik, Insan Madani dimanapun Anda, bagaimananya nanti kita akan lanjutkan, kita akan break dulu karena sesaat lagi kita akan sampaikan pesan-pesan berikut ini tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Dan tahun kembar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, kita mengambil tema peran apoteker dalam manajemen sesak napas ya. Di kesempatan hari ini, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kembali, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Topang dan Ibu ya dari Rumah Sakit Aisyah. Ibu ya. Ibu apa Mbak ini? Iya, dari Rumah Sakit Aisyah. Saya Pak So gitu ya. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah konsumsi obat yang dibeli di apotek tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dokter itu berdampak pada kesehatan? Kadang sering ya dapat obat dari dokter malah kurang manjur, lebih manjur yang beli sendiri di apotek begitu ya. Ya, ini nih bagaimana sebenarnya menurut Mbak Iva ya? Ya ini juga gini ya Pak ya. Jadi untuk konsumsi obat ini ada beberapa jenisnya. Beberapa obat itu ada yang digolongkan bebas atau bebas terbatas, itu bisa dibeli di apotek. Ya. Kalau yang untuk obat keras itu memang seharusnya sesuai dengan resep dokter. Ketika pasien membeli obat keras sendiri tanpa resep dokter, itu ada risiko obat itu nggak sesuai sama keadaannya pasien. Ya mungkin dirasa mungkin enakan, tapi pasien tidak tahu kalau di samping itu ada efek samping lain yang ternyata nanti dalam jangka panjang itu bisa malah memperburuk keadaan atau kesehatan pasien itu. Kayaknya tadi saya bilang mungkin yang masih sering dipakai itu kayak obat dewa yang tadi saya bilang kortikosteroid itu. Ya. Baik, kita akan dulu, nanti kita akan lanjutkan karena sesaat lagi dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Madani dimanapun Anda, baru saja dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita masih bersama Bincang Sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dengan mengambil tema peran apoteker dalam manajemen sesak napas. Tadi ada pertanyaan dari Pak So yang menyampaikan terkait dengan apakah konsumsi obat yang dibeli di apotek tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dokter itu berdampak pada kesehatan. Tadi sudah disinggung ya. Kadang sering ya dapat obat dari dokter malah kurang manjur, lebih manjur yang beli sendiri di apotek gitu. Nah, ya mungkin tadi dampaknya juga sempat disinggung sebelum kita break. Silakan, mungkin bisa dilanjut baik. Oke. Jadi untuk beli obat di apotek itu diusahakan membeli obat yang memang bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi obat yang golongannya bebas. Jadi kalau beli obat itu biasanya ada di ujung, nggak semua obat sih, biasanya ada obat yang ada kayak tanda lingkaran itu yang warna hijau atau biru, itu masih bisa dibeli bebas, maksudnya gitu. Kalau yang biru itu bebas terbatas, jadi perlu lihat aturan pakainya, ada indikasi apanya gitu ada. Kalau yang tulisannya lingkaran merah terus ada huruf K, itu artinya keras, itu jangan dibeli ya, harusnya pakai resep dokter. Biasanya itu yang sering dibeli itu kayak ya tadi yang saya bilang obat golongan dewa itu, yang maksudnya yang kortikosteroid atau kadang antibiotik itu juga pasien tuh ternyata banyak juga yang beli sendiri di apotek. Kayak amoksisilin, dia juga kaget loh beli sendiri ya. Aduh, sebaiknya memang itu seharusnya kan dengan resep dokter. Ketika pasien beli obat keras sendiri, itu pasien nggak tahu obat itu sesuai nggak sih sama penyakitnya, sesuai atau enggak dengan kondisinya. Nah, itu pentingnya untuk
jangan membeli obat sembarangan gitu ya. Nah, kalau memang dirasa itu enakan, walaupun itu enakan, kalau bisa konsultasikan dulu lah, mungkin ada keluarga yang tenaga kesehatan, atau yang mungkin dokter, atau mungkin apoteker, atau yang perawat, boleh dikonsultasikan dulu. Obatnya ini gimana, apa namanya, nggak apa-apa ta, gitu obat ini. Biasanya tuh lebih tepatnya kayak gitu. Nah, terutama kalau obat antibiotik ya, ini mau nyinggung obat antibiotik sebentar Pak. Antibiotik ini sekarang itu sudah menjadi masalah utama karena kayak sering terjadi resistensi antibiotik. Jadi antibiotik itu kebal. Nah, itu juga salah satu penyebabnya karena penggunaan antibiotik yang nggak benar Pak. Mungkin pasien beli sendiri antibiotik, tapi ternyata cuma diminum 1-2, ngerasa udah enakan, akhirnya nggak diminum lagi. Nggak dilanjutkan. Seharusnya antibiotik kan sesuai dengan resep dokter, dan itu diresepkan untuk berapa hari, diminum rutin untuk sampai kumannya itu benar-benar mati atau tuntas. Jadi ketika pasien dapat obat antibiotik, itu usahakan sebisa mungkin dihabiskan ya, dihabiskan, diminum sesuai aturan yang dianjurkan, berapa kali sehari. Untuk berapa kali sehari ini ya, seandainya 1 kali sehari itu minumnya tiap 24 jam. Kalau 2 kali sehari berarti tiap 12 jam, kalau 3 kali sehari ya setiap 8 jam, kayak gitu ya. Yang benar gitu ya, bukan pagi, siang, malam kayak gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang kedua, apabila kita beli sendiri obat di apotek, apakah ada aturan-aturan tertentu dalam minum obat guna mencegah dampak jangka panjang? Kalau kita beli di apotek ya, datang ke apotek beli obat A misalnya, nah apakah di situ dikasih tapi tidak tahu ini penggunaannya seperti apa gitu? Oh gitu ya. Oke. Ya sebenarnya ini tuh impian saya tuh di apotek itu ada apoteker yang kayak gimana kan, memang biasanya di apotek kan ada apotekernya nih. Nah itu tuh boleh konsul, Mbak ini obatnya diminumnya berapa kali sehari gitu, ini ada efek sampingnya apa, itu boleh ditanyain aja kayak gitu, nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk ngatasi efek sampingnya itu bisa kayak misalnya ada obat yang mengatasi kayak nyeri otot atau apa, bisa dikasih tambahan kayak vitamin B kayak gitu tuh bisa. Atau mungkin ada kayak, mungkin yang agak pernah tahu ya, kayak itu paracetamol kan bebas ya dibeli. Paracetamol itu tapi kalau diminum jangka panjang itu punya efek yang juga kurang baik untuk hepar atau untuk liver, hati ya, bagi hati. Nah, makanya penggunaan paracetamol itu seperlunya saja, secukupnya saja. Kalau memang diperlukan diminum, kalau tidak diperlukan tidak usah, gitu ya. Kalau dirasa kok ada keluhan-keluhan lain setelah minum obat, segeralah ke dokter ya, ke rumah sakit aja biar diketahui. Oke, baik. Nah, kadang ini kan yang sering dilakukan oleh pasien itu kan, dulu dikasih resep obat dari dokter ini ya, itu bungkusnya tuh disimpan. Kita seperti itu, keluhannya langsung beli obat itu. Yang sama gitu ya. Ini sebenarnya bagaimana ya? Kalau beresiko atau bagaimana ya? Kalau obatnya bukan obat keras sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata obat keras, seharusnya ke dokter lagi aja, biar ditentukan ini keluhannya memang masih sama atau ternyata memang lebih buruk, maksudnya atau tidak seburuk itu, gitu juga bisa. Jadi dosisnya pun nanti akan disesuaikan lagi sama dokternya, mungkin ada peningkatan atau penurunan seperti itu. Usahakan jangan beli sendiri ya, cuma bawa ini terus ternyata ini obatnya, waduh ini antibiotik, kamu beli sendiri gitu. Janganlah ya, maksudnya pakai resep dokter aja ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk Pak So, dan ucapan terima kasih. Saya sering minum obat Ponselak gitu ya, R500. Nah, adakah dampaknya? Apakah dampingan vitamin tertentu? Perlu dampingan vitamin tertentu ketika mengkonsumsi Ponselak R500? Ponselak, sebentar ya Pak ya. Iya. Ini sebenarnya saya nggak hafal dengan kandungan obatnya gitu. Maksudnya kalau kandungan insya Allah tahu, tapi kalau kayak mereknya ini kayaknya nggak tahu ya. Sebentar, saya lihat kandungannya apa dulu. Iya, jadi Ponselak 500 ini kandungannya kan asam mefenamat ya.
obat nyeri. Samifenomat ini salah satu anti nyeri golongan NSAID atau apa ya? Ini jadi dia ini obat anti nyeri yang biasanya banyak dipakai sih, banyak banget, juga sering banget sih diresepkan. Cuma ada efek sampingnya juga di situ. Asam aminoat tuh punya efek, salah satunya yang pertama itu kayak ngiritasi lambung juga. Nah, untuk ngatasi itu pasien harus minum obat asam aminoat ini sesudah makan ya, nggak boleh dalam keadaan perut kosong. Jadi makan dulu baru minum obat ini. Dan kalau pasien mempunyai sakit lambung, boleh obat ini kayak dikonsulkan kayak kalau udah obat dari dokter ya, biasanya sama dokternya akan diganti obat lain, obat anti nyeri lain yang lebih aman untuk lambung. Atau memang kalau aku harus pakai obat ini, ternyata dokternya memang harus pakai obat ini, boleh disertai dengan obat lambung yang dimiliki. Mungkin obat untuk melindungi lambungnya seperti antasida atau obat yang seperti antasida biasanya ya untuk melindungi biar lambungnya enak. Ya gitu ya. Oke. Tidak perlu untuk pendampingan vitamin. Kalau vitamin sih bebas ya, maksudnya kurang ada hubungannya sama sih. Bebas, boleh sampai apa aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih, dan tadi untuk Pak So, terima kasih yang sudah ikutan gabung. Kemudian tadi juga Pak Sony mengucapkan terima kasih Bu gitu ya, barakatuh. Iya, oke, baik. Dan ini saya terima berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rosi kotanya ya, Mbak Rosi kotanya nih. Bagaimana cara apoteker menjelaskan pentingnya kepatuhan obat kepada pasien yang mengalami sesak napas? Ini bagaimana nih? Iya, untuk menjelaskan betapa pentingnya kepatuhan minum obat itu emang kadang beberapa saat kita perlu kayak mengancam ya Pak ya. Kayak beberapa obat kayak gini, misalnya ada obat sesak nafas itu yang memang diperlukan untuk diminum jangka panjang atau digunakan dalam jangka panjang. Jadi tadi kan sebenarnya ada ya saya bilang yang kortikosteroid itu juga ada yang memang itu juga salah satu terapi dalam pasien sesak nafas kayak asma atau PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Itu biasanya yang dipakai seringnya tuh yang dalam bentuk itu inhalasi yang disemprotkan atau dihirup. Itu perlu dipakai secara patuh, dimana untuk mencegah biar nggak terjadi eksaserbasi atau serangan asma. Jadi kalau itu nggak diminum patuh, nanti ada risiko terjadinya peradangan dan nanti sesek lagi kayak gitu. Dan kadang juga itu juga diperlukan untuk memperbaiki fungsi parunya juga Pak. Nah ketika paru itu nggak diperbaiki, terjadi peradangan atau mungkin bahkan ada juga yang mengalami kekakuan kayak terjadi ada jaringan sel paru di mana kayak paru-paru ini kadang ada yang sampai rusak Pak, rusak akhirnya akhirnya susah buat lebih susah lagi untuk diatasi. Makanya kadang tuh kita kayak perlu agak ngancam ya Pak ya biar patuh. Begitu juga dengan kayak mungkin antibiotiknya, kadang juga ada yang diresepi antibiotik karena mungkin susahnya itu dikarenakan ada infeksi juga. Itu perlu dikasih tahu. Ini nanti kalau tidak dihabiskan, nanti bakterinya bisa resisten. Nanti kalau Bapak sakit lagi, itu nanti susah diobatinya. Butuh obat yang lebih kuat lagi, yang lebih mahal lagi. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rosi. Untuk pertanyaan kedua, apa peran apoteker dalam memberikan informasi tentang alat bantu pernapasan? Seperti apa nih? Nebulizer. Ini bagaimana nih? Jadi untuk apoteker biasanya itu kita bisa bantu memberitahu kayak cara penggunaan obat yang kayak melalui rute inhalasi ya. Obat rute inhalasi untuk sesak nafas itu ada 3 macam sebenarnya Pak. Ada yang tadi itu nebulizer, ada juga yang inhaler. Inhaler pun ada bentuknya 2, yang disemprot sama yang dihirup. Kalau nebulizer tuh ada alatnya, jadi agak sedikit besar ya. Jadi susah dibawa kemana-mana. Bisa di rumah, nebulizer itu di rumah pasiennya punya sendiri atau di rumah sakit juga ada. Itu nanti dipasang kayak ada tempat selangnya, terus ada tempat untuk naruh cairan obatnya. Jadi cairannya sebetulnya kayak cairan, mungkin ada ditambah sama cairan salin. Itu nanti kalau sudah nanti tinggal biasanya nanti ada cara pakainya sendiri sih. Jadi kayak kita bantu ngedukasi ya waktu ngasihin obatnya biasanya kayak gitu. Nanti ditekan yang ini, terus nanti dipasangkan, terus nanti bisa
dipakai, dihirup kan sama pasiennya kayak gitu. Tapi biasanya tuh butuh kayak praktek langsung ya sama obatnya gitu. Kalau agak ngawang ini agak susah nih. Terus kalau yang biasanya sering diresepkan itu yang bagian itu yang gampang dibawa kemana-mana Pak, yang bentuknya semprot sama yang dihirup. Itu biasanya kita bisa bantu jelasin lebih mudah sih, maksudnya kayak itu kan gampang dibawa kemana-mana. Jadi kayak pasiennya nanti kita apa yang nyebutnya ngasih KI konseling. Jadi kayak ini nanti cara pakainya pertama-tama dikocok dulu, terus nanti pasiennya ngembuskan nafas pelan-pelan. Nanti habis gitu bisa dibuka ke mouthpiece atau tempat untuk ke mulutnya itu, nanti masukkan ke mulut. Nanti ketika ini ditekan, obatnya akan keluar, menyemprotkan, itu sekaligus pasiennya tarik nafas pelan-pelan pakai mulut ya, tarik masukkan lewat mulut. Kalau sudah tahan dulu nafasnya sekitar 5-10 detik minimal. Nanti kalau sudah baru hembuskan pelan-pelan. Jangan lupa habis gitu kumur-kumur ya. Kumur lagi gitu ya. Yang satunya ya ada lagi lah, nanti bisa dijelasin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rosi, dan ini ada pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana apoteker dapat mendeteksi interaksi obat yang mungkin memperburuk sesak napas ya? Nah, itu bagaimana untuk mendeteksi interaksi obat yang bisa memperburuk dalam sesak napas ini ya? Iya. Jadi untuk interaksi obat itu kadang jujur saya sendiri apoteker ini juga masih nggak hafal ya Pak ya, interaksi obat kan begitu banyak ya. Biasanya kita juga ngecek. Jadi kita kadang punya aplikasi yang kayak bantu kita untuk ngecek ada nggak sih interaksi obat antar obat ini gitu. Jadi makanya ketika kita menyerahkan obat atau ngasihkan obat itu kita tanyain dulu pasiennya, punya obat lain nggak yang diminum di rumah, atau ada obat lain nggak yang memang rutin diminum gitu. Nanti kita bisa identifikasi, kita cek, oh obat ini nggak apa-apa Pak sama obat ini, boleh diminum barengan. Atau terkadang biasanya kita untuk oh ya obat ini aman kok sama obat lain, sudah beberapa ada yang sudah hafal, tapi ada juga yang nggak hafal ya kita cek dulu kayak gitu. Kalau obat yang memperburuk asma itu diantaranya obat golongan NSAID Pak, jadi kayak obat anti nyeri, misalnya ibuprofen itu punya risiko untuk memperburuk asma. Jadi diusahakan kalau pasien punya asma, kok bisa anti nyerinya jangan ibuprofen, cari anti nyeri yang lain kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Mbak Rosi. 3 pertanyaan sudah dijawab. Ini mungkin ada penanya terakhir ya, pertanyaan sudah sangat terbatas. Nah, ini ada pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan mau tanya ya, dari Mas Ridwan. Ada 2 pertanyaan, cukup insya Allah untuk menjawab pertanyaannya. Nah, bagaimana apoteker dapat membantu pasien dengan sesak napas yang juga memiliki kondisi lain seperti diabetes atau hipertensi? Sesak napas tapi juga punya riwayat penyakit diabetes maupun hipertensi. Nah, ini bagaimana nih ya? Diabetes sama hipertensi ini kan komorbid ya Pak, atau penyakit penyerta. Nah, ini perlu disampaikan ketika pasien lagi konsul atau kontrol ke dokter. Jadi ketika dokter akan meresepkan obat, dokter itu pasti sudah tahu ya obat ini mana yang aman buat pasien diabetes dan obat mana yang pasien untuk hipertensi. Jadi kayak nggak akan dikasih yang itu. Kalau seandainya lupa, boleh disampaikan ke apotekernya. Nanti kita bantu identifikasi, oh ternyata obat ini aman buat pasien diabetes, obat ini aman buat obat kayak hipertensi nggak apa-apa, jadi bisa dilanjutkan kayak gitu. Intinya perlu diinformasikan ya. Kalau diabetes sama hipertensi itu memang ada beberapa obat yang tadi saya bilang ya, kayak hipertensi ada obat yang nggak boleh buat obat pasien asma kayak gitu. Yang tadi seperti itu. Baik, nah ini pertanyaan yang terakhir dari Mas Ridwan. Nah, apa langkah-langkah yang diambil apoteker dalam melakukan konseling kepada pasien yang baru pertama kali mengalami sesak napas ya? Apakah ada konseling begitu untuk pasien yang pertama kali mengalami sesak napas ini? Iya, mungkin baru kali ini ya sesak napas kayak gitu. Yang pertama mungkin kita yakinkan sesak napas ini enggak apa-apa, maksudnya bisa dikontrol, maksudnya enggak, selama pasien bisa mengetahui apa itu pencetus sesak nafasnya, bisa mengontrol dengan obatnya dengan baik,
itu insya Allah nggak akan mengganggu aktivitasnya kok. Jadi kita yakinkan, terus untuk juga kita pelan-pelan kita edukasi juga kalau penyakitnya ini kayak ini tadi sudah pertama biasanya udah dikasih tahu sama dokternya ya sakitnya mungkin apa gitu. Nanti ketika di apotekernya ketika konseling biasanya kita kasih edukasi lebih lagi gitu ya terkait asmanya itu, mungkin asma ya, asma atau sakit yang lain. Terus nanti kita sampaikan juga tentang pengobatannya. Jadi nanti obatnya ini untuk mengatasi penyakitnya, atau mungkin nanti kita butuh informasi lebih lain, kita sampaikan juga ada efek samping dari obat ini. Nanti cara pengatasannya bagaimana bisa kita sampaikan juga. Jadi kita nggak akan nakut-nakutin. Jadi intinya kayak ini diminum Pak, memang biasanya masih awal biasanya nggak begitu parah Pak ya, ini biasanya sih. Jadi nanti biasanya dokter pun juga biasanya cuma meresepkan untuk obat-obat untuk melegakan saja. Kayak obat ini diperlukan, kok diperlukan aja, kalau lagi sesak aja yang diminum, kalau enggak ya enggak perlu kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih dua pertanyaan dari Mas Ridwan yang tadi sudah dijawab oleh narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Baik, tapi sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas di kesempatan hari ini ya. Kita berbicara tentang apoteker dan juga sesak napas begitu ya. Oke, baik. Nah, tentu ada hal yang mungkin ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar pecinta Madani, utamanya bagi penderita sesak napas begitu ya. Sarannya seperti apa nih Baik Pak? Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya sakit sesak napas, ini jujur ya Pak ya, saya tuh dulu juga punya sakit sesak napas. Oh gitu ya? Iya. Jadi waktu saya SMP itu juga pernah sakit sesak napas, tapi alhamdulillah sejak SMA udah berkurang. Oh, gitu ya? ya? Udah lumayan. Jadi kalau memang ngerasa sesak napas itu sebisa mungkin ya ke rumah sakit atau ke dokter supaya lebih diidentifikasi untuk sakitnya itu apa, karena sesak nafas itu gejala dari penyakit yang beragam, nggak cuma penyakit paru aja, bisa karena penyakit lambung yang tadi, atau juga bisa penyakit jantung juga bisa Pak, juga bikin sesak juga ada. Itu langkah baiknya kalau dikonsulkan dokter. Nah begitu memang sudah dinyatakan pasien punya sakit, mungkin sakit asma, ya kita bisa berdamai dengan sakit itu. Kita cari apa sih pencetusnya, apa yang bikin saya sesak, itu kita hindari. Terus kita budayakan hidup sehat juga ya, untuk tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, terus juga ya intinya lifestyle-nya harus sehat lah ya kayak gitu untuk ngurangin biar nggak kambuh lagi kayak gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ipa hadirnya di Bincang-Bincang Sehat di kesempatan hari. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro, utamanya bagi penderita sesak napas ya. Baik, akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.